إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته وقد وصينا الله في القرآن الكريم فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah atas kenikmatan yang telah Allah curahkan kepada kita dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di mana ternyata kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini yang senantiasa otomatis keluar ya, ketika kita mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya kandungan yang sangat dalam. Perlu kita ketahui jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan rasa terima kasih itu ada dua kata. Yang pertama dengan kata hamida yahmadu, atau biasa kita baca dengan alhamdu ya. Kemudian yang kedua adalah syakara yashkuru, atau sering kita dengar dengan syukur ya, kalimat syukur, atau biasanya kita ungkapkan dengan kata sukron ya. Sukron, bukan sukro Pak ya, sukron pakai sya. Ternyata alasan Allah menggunakan kata hamdu itu sangat luar biasa. Jadi kenapa kita disunahkan selepas sholat itu berzikir subhanallah 33, kemudian alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33 ya. Alasannya adalah ketika kita mengucapkan alhamdu, kita bahas hamdu dulu Pak. Hamdu itu artinya adalah mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah atas kenikmatan yang kita minta ataupun yang tidak kita minta ya. Kalau syukur, bersyukur kepada Allah itu berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat yang telah kita minta ya. Maka sebenarnya apapun keadaannya, mau dia lapang ataupun sulit, sudah selayaknya kita mengucapkan alhamdulillah ya. Karena satu kesulitan itu masih banyak tersimpan kenikmatan Allah yang tidak bisa dihitung. Misalnya contoh kita sedang sariawan nih ya. Sariawan itu makan tidak enak, sakit ya, tapi masih ada kenikmatan lain. Allah masih memberikan kita bisa melihat, Allah masih bisa memberikan kenikmatan kita bisa berbicara, Allah masih memberikan kita walaupun sariawan masih bisa makan sedikit ya, masih ada pendengaran. Itu kenikmatan yang tanpa kita minta ya. Jadi ala kulli hal seorang muslim itu apapun keadaannya
diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya. Maka kalimat pujian yang pertama kali kemudian keluar dari lisan kita atas kenikmatan dari Allah itu dengan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu makna hamdun, ya. Makna hamdun seperti itu. Kenikmatan yang kita minta ataupun tidak kita minta. Yang kita minta mungkin banyak sekali, ya, tapi yang tidak kita minta ini tetap diberikan sama Allah. Misalnya kita sangat jarang kayaknya minta ketenangan jiwa, kecuali kalau mungkin sedang galau, sedang resah, ya, banyak problem, baru kita minta ketenangan hati. Tapi kalau lagi situasinya sedang nyaman saja, kayaknya kita tidak ada dalam list kita itu kita minta ketenangan, itu nggak ada, jarang kayaknya, Pak, ya. Tapi apakah ketika kita tidak minta itu Allah tidak memberikan itu? Allah tetap memberikan itu, ya. Allah tetap memberikan itu. Saking sayangnya Allah sama kita, maka sudah selayaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, ya. Kemudian kalimat al, ya, yang ada di depan kalimat alhamdu, ada harfun alif lam, ya, harfun al. Maknanya adalah seluruh kenikmatan, bukan hanya kenikmatan yang bisa dilihat, dirasakan, seluruh kenikmatan yang mungkin saat ini tidak kita sadari, ya, kenikmatan yang tidak kita sadari, ya. Apa saja? Kenikmatan bisa melakukan ibadah, ya, itu kenikmatan, Pak. Kenikmatan saat ini bisa duduk tenang di majelis ilmu, itu kenikmatan, ya. Dan sering kita tidak menyadari kenikmatan-kenikmatan semacam ini, ya. Padahal itu adalah sebuah hal yang harus senantiasa kita syukuri betul-betul kepada Allah, ya. Alhamdulillahi, lillahi itu hanya kepada Allah semata kenikmatan itu berasal, ya. Tidak ada kenikmatan yang tidak berasal dari Allah. Pusatnya adalah dari Allah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin artinya adalah alamin itu banyak alam, ya. Tapi kalau alamun satu alam saja, alam manusia, ya. Tapi kalau alamin, alam nyata, alam gaib, dunia hewan, tumbuhan, semuanya diatur oleh Allah. Rabbul alamin, Rabb semesta alam, ya. Bukan hanya kehidupan manusia saja yang diatur oleh Allah. Bahkan binatang yang paling kecil pun dijamin rezekinya oleh Allah. Pernah tidak kita memikirkan kenapa Allah menciptakan cicak, ya, jalannya di dinding, Pak, tapi mereka hidup, ya, beranak pinak juga, ya. Coba dari mana rezeki mereka kalau bukan dari Allah? Tiba-tiba ada nyamuk yang datang, ada hewan-hewan kecil yang datang, itu jadi sumber makanan mereka, ya. Alam jin, ya, bagaimana Allah mengatur hal-hal gaib, menciptakan malaikat dengan sedemikian indahnya, ya. Tugas-tugas mereka seperti ini, itu semuanya adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berzikir alhamdulillah, 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 ya, kita senantiasa mengagungkan nama Allah dan kita senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang kita dapat ataupun yang kita dapat tanpa kita minta. Itu hakikat syukur, ya. Dan kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua, salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mengingatkan salah satu nasihat yang dinasihatkan Allah dalam firman-Nya untuk senantiasa meningkatkan rasa takwa dan iman kita kepada Allah, ya. Meskipun tadi siang baru kita dengarkan khutbah Jumat di tempat kita sholat masing-masing, ya, di masjid kita masing-masing tempat kita ibadah,
tapi mengingatkan perihal takwa dan iman dalam taklim itu adalah salah satu sunnah, ya, supaya kita pulang dari sini iman kita bertambah, ilmu kita bertambah, ya, ada yang kita bawa, yang kita upgrade dalam hati kita. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu surat, karena kami melihat sepertinya semangat ghirah untuk menuntut ilmunya ini sedikit kendor, ya. Ini bukan kami seuzon, tapi kami rasakan ini kok kayaknya akhir-akhir ini semangat kita ini dari hari ke hari, lambat laun kayaknya semakin kendor menuntut ilmunya, ya. Jadi pada malam kali ini kita akan memotivasi diri kita semua bersama-sama, ya, untuk kembali meneladani apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita ambil manfaatnya untuk memotivasi diri kita, terutama supaya kita semakin semangat lagi dalam belajar ilmu Allah, ya, belajar agama Allah. Kita akan membahas satu surat di dalam Al-Quran, surat yang ke-27, surat An-Naml, ya, yang artinya adalah semut. Surat An-Naml ini secara garis besar, ya, berbicara tentang luar biasanya peradaban yang dimiliki oleh kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, ya. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, yang kekayaan beliau luar biasa, ya, menguasai bukan hanya bala tentaranya itu manusia saja, tapi golongan jin, golongan binatang semuanya tunduk kepada Sulaiman alaihissalam, ya. Tetapi semua kenikmatan yang diberikan Allah kepada Sulaiman itu tidak melepaskan dirinya dari keimanan kepada Allah. Nah, ini ada apa sebenarnya kok beliau ini bisa seperti ini? Nah, bisa luar biasa dalam memanage kerajaannya. Bahkan kerajaan itu, ya, ketika dinasihatkan oleh seorang ulama, ya, bahwa kerajaan Sulaiman itu bisa menjadi contoh peradaban dunia, ya, bisa menjadi contoh peradaban dunia untuk membuat masyarakat ini punya peradaban yang maju, ya, dengan melihat bagaimana Nabi Sulaiman memanage kerajaannya, ya. Secara ringkas, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa faktor yang menunjang kemajuan peradaban yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Sulaiman menyadari nilai dari sebuah keilmuan, ya. Nabi Sulaiman menyadari akan pentingnya sebuah nilai ilmu. Ini tergambar di dalam firman Allah di dalam ayat yang ke-15 surat An-Naml, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilman, ya. Dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Dawud dan Sulaiman. Dan kalau kita membahas salah satu makna al-insan, manusia, ya, kenapa kita diberikan oleh Allah nama dengan al-insan, ya, salah satunya dalam kitab Lisanul Arab disebutkan di sana. Ibnu Mungdir mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kata anasa, yang punya makna yaitu allama dan absoro. Allama itu artinya mengetahui, absoro artinya punya nalar. Dan untuk mengetahui dan untuk punya nalar itu harus punya akal. Untuk bisa tahu dan punya nalar yang baik, akalnya harus dipakai. Dia harus tahu akan ilmu yang ingin dia ketahui, ya. Jadi sifat manusia itu fitrahnya adalah selalu ingin tahu
dan selalu ingin menggunakan akalnya dengan baik. Ini fitrahnya manusia. Dia punya dasar ilmu, menyadari nilai ilmu. Maka kalau ada manusia yang enggan untuk berdekatan dengan ilmu, dia telah melanggar fitrahnya sebagai manusia. Sama seperti ikan yang enggan untuk apa? Hidup di air. Dia maunya hidup di darat. Ya. Melanggar fitrahnya. Kenapa? Karena memang manusia itu fitrahnya diciptakan oleh Allah atas dasar ilmu. Ya. Nabi Adam alaihissalam ketika turun di atas muka bumi, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah memberitahu, wa 'allama, mengajarkan, ya. Wa 'allama Adama, mengajarkan Adam asma'a kullaha, nama-nama dari setiap benda, ya, setiap yang ada di dunia. Kenapa? Karena Nabi Adam makhluk baru di muka bumi. Maka salah satu mukjizatnya adalah Allah mengajarkan ilmu tentang apa yang ada di muka bumi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita harus menjelaskan di sini, ilmu itu layaknya seperti rezeki. Ya, ilmu itu layaknya seperti rezeki. Salah satu sifat yang sama dengan rezeki itu, ilmu itu harus dikejar. Ya, ilmu itu harus dicari. Sama seperti kita bekerja, Pak. Harus ada waktu yang kita korbankan, harus ada tenaga yang kita korbankan, ya. Bahkan mungkin kita harus lelah-lelah dalam bekerja. Sama, menuntut ilmu juga seperti itu. Ada waktu yang kita korbankan, ada tenaga yang mungkin membuat kita lelah setelah kita belajar. Tapi itulah sifat ilmu, ya. Dan ketika Allah mengatakan dalam suratnya, fattaqullah fayu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kalian. Setelah kita usaha, kita diperintahkan dalam pencarian itu untuk bertakwa kepada Allah. Supaya apa? Supaya ilmu itu mudah untuk masuk ke dalam hati kita. Itu, ya. Kita menyadari nilai ilmu dengan benar. Maka mustahil sebuah peradaban yang baik jauh dari ilmu itu mustahil. Ya, jauh dari ilmu itu sangat mustahil. Baghdad itu dulu, ya, menjadi pusat peradaban seluruh dunia. Kenapa? Karena para ulama-ulama ada di sana. Andalusia yang sekarang kita kenal dengan Spanyol, ya, yang kalau kita mendengar kata Spanyol itu yang tergambar Barcelona dan Real Madridnya, ya, sekarang itu dulu adalah pusatnya para masyarakat Eropa belajar di sana, ya, membentang dari tanah Arab sampai naik ke daratan Eropa. Itu semua dikuasai oleh muslimin, dan muslimin memegang kasta tertinggi dalam peradaban manusia. Berkat apa? Berkat ilmu yang mereka miliki. Maka dari itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita awali dari masyarakat kita dulu. Ya, dari masyarakat kita dulu. Kita ingin maju, daerah kita ini ingin berkembang. Ya, maka satu hal yang harus disadari betul adalah bagaimana nuansa keilmuan itu ada di desa tersebut, ada pada tatanan masyarakat itu. Dan sekarang alhamdulillah, ya, TPA kita punya, majelis taklim kita Bapak Ibu ada, belajar Al-Quran Bapak Ibu ada. Ini sebuah hal yang harus kita jaga bersama dan harus kita kembangkan, ya, agar nanti ketika ayah ibunya sudah punya ilmu, mereka punya anak mereka kasih ilmu yang bermanfaat untuk bekal kehidupan, ya. Jadi itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk menunjukkan pentingnya ilmu, ya, sampai-sampai Imam Asy-Sya'rawi mengatakan bahwa seseorang itu bisa hidup tanpa menjadi nabi atau raja, kata beliau. Ya, kita kan nggak ada yang nabi, nggak ada yang raja, ya Pak. Ya. Tetapi seseorang tidak bisa hidup tanpa adanya ilmu apapun.
Ya, dan ilmu yang paling utama adalah ilmu yang sifatnya fardu ain. Ya. Fardu ain itu apa saja? Ilmu tentang membaca Al-Qur'an yang benar, ilmu tentang bagaimana cara kita sholat, ilmu tentang puasa, zakat, haji, yang itu hubungan kita dengan Allah langsung. Ya. Ada sifat ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Apa saja, Pak? Ilmu waris misalnya, ya. Ilmu waris faraid itu ilmu yang sedikit rumit, ya. Maka ilmu itu sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah ada satu orang yang paham, ya sudah, yang lain gugur kewajiban. Tapi bukan berarti gugur itu tidak kemudian belajar sama sekali. Boleh kita belajar. Ilmu mengurus jenazah, ya. Ilmu mengurus jenazah selain butuh ilmu juga butuh mental yang kuat. Ada orang yang mencium bau jenazah saja sudah terbayang 7 hari 7 malam, ya. Maka orang-orang seperti ini dibutuhkan. Kalau sudah ada, ya, maka mereka harus menjadi orang yang senantiasa berperan. Fardu kifayah. Tapi kalau ilmu tentang sholat, kita masa sholat harus diwakilkan dengan orang lain karena punya ilmunya? Kan tidak bisa. Kalau ngurus jenazah bisa, sampean aja Pak yang ngurus karena punya ilmunya, karena tahu seluk beluknya bagaimana. Kalau sholat tidak bisa kita mewakilkan, ya. Masa sholatnya mau nitip? Kan tidak mungkin, ya. Maka dari itu kita harus benar-benar paham ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya katakan ilmu tadi adalah rezeki. Dan Nabi Sulaiman ketika diberikan ilmu oleh Allah, Nabi Sulaiman juga bersyukur, ya. Nabi Sulaiman mengatakan, wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan keduanya mengucapkan, Sulaiman dan Daud mengucapkan, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hamba yang beriman, ya. Melebihkan kami dari hamba-hamba yang beriman. Pertama memuji, kemudian yang kedua ada faddalana. Jadi satu kelebihan yang boleh kita kejar, ya, adalah kelebihan masalah ilmu, ya, kelebihan masalah ilmu, ya. Kita tidak kaya tidak masalah, bukan sebuah aib yang besar, ya. Kita tidak menjadi orang yang sukses duniawi tidak masalah. Tapi jangan sampai kita tidak paham agama Allah, terutama masalah yang inti dulu, fardu ain tadi. Urusan sholat selesai, insya Allah kita sudah, setelah sholat selesai perbaiki bacaannya. Loh ada Pak, kadang-kadang orang masuk masjid, ya, harus kita tanya satu persatu ini, nanti kapan-kapan masuk masjid sebelum azan subuh, kemudian dia sholat, ya, dan tidak tahu itu sholatnya sholat apa, karena ikut-ikutan saja nih masuk masjid pokoknya harus sholat. Itu ada seperti itu. Nanti kalau sudah azan bangun sholat apa sebelum subuh itu, ya, ketika ditanya bingung, kenapa sholat? Ya saya ikut-ikut saja, yang penting sholat, ya. Padahal niat itu adalah rukun dari sholat. Nah ini yang menjadi PR kita, ya, punya rasa keingintahuan yang tinggi. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, di dalam ayat ini ada kisah burung hudhud. Nabi Sulaiman tidak bisa dilepaskan dari semut dan burung hudhud, ya. Ketika hudhud dalam ekspansinya beliau, ya, dia mengatakan bahwa aku telah mengetahui sesuatu yang belum kamu ketahui. Ketika burung hudhud tidak hadir ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya, ya, hudhud kemudian ditanya, dari mana kamu wahai hudhud? Kemudian hudhud mengatakan, saya punya kabar yang kabar ini belum pernah kamu ketahui, kabar tentang kerajaan Ratu Bilqis, yaitu kerajaan Saba. Burung hudhud yang kecil seperti itu Pak, ya,
Padahal sebelumnya sama Sulaiman itu mau dibunuh. Kenapa? Karena dikabarkan Hudhud ini membangkang dari perintah Nabi Sulaiman. Ternyata burung Hudhud datang dengan membawa kabar Sulaiman tidak jadi membunuhnya. Kemudian dikatakan Hudhud itu derajatnya dinaikkan oleh Allah ke atas dasar ilmu yang dia ketahui. Ya, maka kalau kita mau derajat kita mulia di hadapan Allah, ya, upgrade diri kita, ya, berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang kita mampu, dengan cara yang kita bisa. Ya, yang terbentur pekerjaan nggak harus sekolah. Kalau sekolah meninggalkan anak istri, istrinya kelaparan, anaknya nggak bisa sekolah, dosa kita. Dengan apa? Dengan hal yang kita bisa. Apakah kita mendengarkan kajian dengan headset, ya, sambil deres karet. 1 hektar tuh lumayan itu, ya. 1 hektar tuh berapa jam, Pak? Kalau deres, ya, setengah jam. Kajian setengah jam selesai, Pak. 1 jam, ya. Itu bisa mendengarkan kajian siapa, Ustadz Adi Hidayat misalnya, ya, otomatis itu, ya. Ustadz Umari itu, ya, adalah Ustadz Umar Mitanya Mulyo Asri. Beliau itu kalau deres bawa headset, dengarkan kajian Ustadz Umar Mita. Belum hafal diulang lagi, Pak. Belum hafal diulang lagi sampai medoknya sama sekarang itu, ya. Jadi belajar dengan cara yang beliau bisa. Tidak harus kemudian kita memaksakan diri yang akhirnya mendolimi orang lain, ya, mendolimi hal yang menjadi tanggung jawab kita. Kita bisa hadir seminggu sekali di kajian, ya alhamdulillah, kita syukuri kenikmatan itu, kita rutinkan kenikmatan itu, ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, yang menyelamatkan Hudhud dari ancaman Nabi Sulaiman kepadanya, ini kata Ibnu Qayyim, mau disembelih atau disiksa nih, ya, dengan siksa yang pedih, ya. Yang menyelamatkan Hudhud adalah ilmu, ya, adalah ilmu. Kemudian yang ketiga adalah kisah pemindahan singgasana Ratu Saba, ya, yaitu ketika Nabi Sulaiman mengadakan sayembara kepada jin, ya, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Saba dari Yaman ke Palestina. Lalu jin Ifrit mengemukakan bahwa ia bisa memindahkan singgasana Ratu Saba sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan kedua bola matanya. Karena punya ilmu, laki-laki dimuliakan oleh Allah, ya. Dalam surat An-Naml disebutkan, ya, surat ayat tentang jin Ifrit ini. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua yang membuat Nabi Sulaiman ini peradabannya sangat luar biasa adalah beliau mampu menguasai berbagai bahasa, ya, bisa menguasai berbagai bahasa. Bahasa hewan, bahasa manusia, bahasa alam jin, ya. Disebutkan di sini, waqala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat thair. Wahai manusia, kami telah diajarkan bahasa burung, bahasa hewan. Ya. Ini pelajaran juga bagi kita. Orang yang semakin banyak penguasaan bahasanya akan semakin mudah untuk menaklukkan orang lain. Kata Syekh Abdul A'la Al-Maududi, ya, ada 3 bahasa yang harus kita ketahui, tapi ini tidak wajib, ya. Kalau bisa dipelajari silakan. Pertama adalah bahasa Arab, ya. Pertama bahasa Arab. Contoh, Pak, kita tahu tadi kata hamdun itu adalah segala puji bagi Allah, ya. Tapi ternyata artinya adalah bukan segala puji. Artinya adalah untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang bisa, yang nikmat yang diberikan kepada kita, baik yang diminta maupun tidak diminta. Ya, hanya bisa diketahui oleh mereka yang paham bahasa Arab. Ya, maka kalau bisa belajar bahasa Arab lebih bagus, lebih afdol. Kalau tidak bisa nggak apa-apa, ya, tidak perlu dipaksakan. Yang kedua bahasa kaum. Bahasa kaum ini boleh
bisa kita bahasa kaum. Ya. Saya tinggal di tempat orang Lampung ini punya kewajiban belajar bahasa Lampung. Ya, punya kewajiban belajar bahasa Lampung. Kenapa? Ya masa kita berdakwah di tempat orang Lampung ngomongnya bahasa Inggris, ya nggak paham nanti. Ya. Maka belajar bahasa kaum. Nah, belajar bahasa kaum ini juga maknanya adalah belajar adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut. Di sini kalau ngarit di pekarangan orang lain, misalnya ada orang ngarit untuk kambing di belakang kantor itu, tidak bakal dilarang, ya, nggak ada yang marah. Tapi kalau kita ke Jawa, bongkornya kayak apa itu halaman belakang. Kalau kita ngarit belum izin yang punya, mencuri kita, Pak. Ya, adat istiadatnya beda. Ya. Di sana ngomong suaranya besar seperti di Sumatera, dikira marah di sana. Ternyata enggak, itu omongan yang normal, bahasa normal, ya. Jadi adat istiadat harus kita perhatikan juga, ya, dimanapun kita berada, termasuk kepada personal, kepada siapa kita bicara, ya. Yang ketiga tadi bahasa Arab, bahasa kaum. Yang ketiga kata Syekh Abdul Ala Al-Maududi adalah bahasa musuh, ya, bahasa musuh. Kalau sekarang bahasa musuh itu bukan bahasa Inggris, ya, artinya memang itu bahasanya mereka orang-orang Eropa, tapi kita kalau tidak belajar itu kita akan kalah dengan zaman, ya. Karena sekarang settingan HP kita itu awalnya bahasa Inggris, sebelum kita ubah bahasa Indonesia. Kita buka komputer isinya bahasa Inggris, ya. Kita mau paham media isinya bahasa Inggris, ya. Dan kalau kita kerja, ya, istilah-istilah yang sebenarnya kalau di Indonesia tuh ngepel, ya, kemudian nyapu, kemudian apalagi nyerokin air, itu biar keren istilahnya. Ini saya ngobrol dengan Sandy yang kerja di tol itu, ya, mopping, kemudian sweeping, apalagi Mas Agus, ya, istilahnya keren-keren, ya, padahal itu cuma apa? Ngepel, bersihkan, nyerokin air, ya toh. Istilahnya sebenarnya di dalam bahasa kita sepele itu, tapi dibuat oleh mereka kesan itu menjadi kesan yang resmi, ya, tidak remeh pekerjaan itu, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pentingnya kita kemudian menguasai bahasa musuh agar kita tidak mudah dikendalikan oleh musuh, ya. Ini salah satu sebab bagaimana peradaban Sulaiman ini punya kemajuan yang pesat. Kemudian yang ketiga, ya, Nabi Sulaiman punya berbagai perangkat untuk memajukan apa? Memajukan peradaban. Salah satunya adalah ekonomi. Ya, punya kemajuan ekonomi yang sangat luar biasa, ya. Nabi Sulaiman ketika ada utusan Ratu Saba yang nyogok Nabi Sulaiman supaya Sulaiman ini berhenti berdakwah kepada Ratu Saba, ya, Nabi Sulaiman dibawakan satu kotak penuh harta karun, ya. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan kepada Ratu Saba, kepada utusan itu, ya, apakah kamu akan memberi harta kepadaku, ya, apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, ya, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu, ya. Surat An-Naml ayat ke-36, ya. Punya kekuatan ekonomi. Dan sekarang, ya, muslimin kekuatan ekonominya kurang kuat, ya. Sebagai contoh, Pak, ya, dari seluruh aspek kehidupan hampir yang menguasai adalah orang-orang yang bukan muslim, ya. Digital, mereka punya kekuatan di sana. Transportasi, mereka punya kekuatan di sana. Pertanian, perkebunan, mereka punya kekuatan di sana, ya.
dan mereka punya loyalitas yang sangat besar, ya, persaudaraan yang sangat besar untuk memberikan kekuatan kepada ekonomi mereka. Ya, padahal mustahil sekali suatu peradaban dibangun kalau tidak dengan kekuatan ekonomi. Ya. Nabi SAW setelah membangun Masjid Nabawi, beliau membangun pasar. Ya. Untuk apa? Menyaingi perekonomian orang-orang Yahudi yang saat itu menguasai perekonomian kota Madinah. Kita coba kata Rasulullah, kita bandingkan ekonomi muslimin dengan ekonomi orang Yahudi. Pasar muslimin pas di depan pasarnya Yahudi, Pak. Ya. Pasar yang mengutamakan kejujuran, ya. Pasar yang menyandarkan tawakalnya kepada Allah, ya. Pasar yang di dalamnya tidak ada gharar zalim, ya. Tidak ada ketidakjelasan, tidak ada kezaliman, ya. Teringat kisah Umar bin Khattab ketika beliau ekspansi ke pasar muslimin, melihat bagaimana barang-barang yang jelek itu dibungkus, ya, sedemikian rupa sehingga yang di atas itu adalah barang-barang yang bagus. Ketika Umar merogoh ke dalam, ternyata buah yang di dalam adalah buah-buah yang busuk, buah-buah yang tidak bagus. Ya. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah sejak umur 9 tahun beliau belajar berdagang ke negeri Syam. Dan itulah mental Rasulullah terbentuk saat di situ. Kenapa? Karena saat berdagang itu kita akan menjumpai berbagai jenis manusia. Ya, ketika Rasulullah perjalanan dagang bersama pamannya, melihat berbagai jenis macam rupa manusia dari berbagai daerah. Ya. Rasulullah tahu adat istiadatnya. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah tidak kaget bagaimana perangai orang Yahudi, bagaimana perangai Arab Badui. Ya. Rasulullah tahu perihal itu. Ya, kenapa? Ke atas pengalaman dasar beliau yang sejak kecil kemudian diajarkan untuk menguatkan ekonomi. Ya. Nah, kekuatan ekonomi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, etos kerja yang harus kita miliki dengan benar. Ya. Kemudian yang keempat, ya, Nabi Sulaiman punya manajemen yang baik. Ya. Punya manajemen yang baik. Hal ini disebutkan di dalam surat An-Naml ayat ke-17. Wa husira li Sulaimana junuduhu, dan tentara-tentara Sulaiman itu terkumpul dari beberapa macam, ya. Minal jinni, yang pertama dari jin, wal insi, kemudian dari manusia, wat thair, dan burung-burung, ya, wahum yuzaun, dan mereka diatur dalam barisan-barisan yang rapih. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjangnya barisan hewan kerajaan Nabi Sulaiman itu, ya, itu sampai 100 hasta, ya, 100 hasta. Di mana ada binatang buas, ya, ada burung-burung, ada binatang-binatang yang jina, ya, yang kemudian barisan jin dan manusia sendiri. Itu semua diatur oleh Nabi Sulaiman dengan manajemen yang sangat baik. Bukti manajemen itu sangat baik apa? Ketika burung hudhud tidak hadir dalam barisan tentara tersebut, Sulaiman tahu, Pak. Dan ini profil pemimpin yang harus ada. Sekarang pemimpin kita harus tahu bagaimana manajemen yang baik dalam memimpin. Ya. Karena terkadang itu tadi, peradaban tidak maju itu disebabkan yang pertama adalah sebab pemimpin. Ya. Maka profil leadership ini benar-benar diajarkan oleh Nabi SAW semenjak kecil. Ya, ketika Nabi mengajarkan para sahabat untuk menjadi pemimpin bumi, ya, untuk menjadi pemimpin dunia di kemudian hari. Ketika Nabi Sulaiman mengajarkan Abdullah bin Abbas sholat, ya, beliau mengatakan semenjak kecil engkau harus mengenal Allah, ya, karena engkau nanti akan menjadi pemimpin dunia, pemimpin bumi. Ya. Ketika Rasulullah mentarbiyah Abu Bakar As-Siddiq, mentarbiyah Umar bin Khattab, itu diajarkan bagaimana manajemen kepemimpinan yang baik.
Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semuanya adalah pemimpin dan kita dimintai pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang kita pimpin. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pilar selanjutnya adalah Nabi Sulaiman punya kedisiplinan dan ketegasan dalam memimpin. Ya, punya kedisiplinan dan ketegasan dalam memimpin. Dan ini lagi-lagi terlihat bagaimana ketika burung hudhud tidak hadir dalam barisan itu, Nabi Sulaiman dengan tegas, kalau dia menentang perintah saya, maka akan saya sembelih dia dan saya bunuh. Ya. Maksudnya bukan kemudian mudah emosi, tidak. Ya. Ketegasan atas kealpaan dari burung hudhud yang tidak hadir. Tetapi kemudian Nabi Sulaiman punya kebijaksanaan yang baik, Pak. Nabi Sulaiman punya kebijaksanaan, tidak langsung ketika hudhud datang langsung dipenggal, tidak. Tapi ditanyakan dulu ya sama hudhud ini. Kamu dari mana? Ya, membawa apa? Ternyata burung hudhud membawa kabar yang Nabi Sulaiman tidak tahu. Maka kalau kita ingin menjadi pemimpin yang besar, ya, ingin menjadi seorang yang punya mental kepemimpinan yang baik, yang pertama adalah harus punya disiplin yang tinggi dan ketegasan. Kita sendiri yang mendisiplinkan diri kita, baru kemudian kita mudah untuk mendisiplinkan orang lain. Dan mustahil kalau kita ingin memimpin dengan sesuatu yang kemudian kita pimpin, ingin disiplin, itu mustahil kalau kita nggak disiplin terlebih dahulu. Ya, kita harus disiplin terlebih dahulu. Ya. Maka mereka akan mudah untuk kita arahkan. Ketika sahabat Ali ya ditanya oleh Muawiyah, ya, ketika ditanya oleh Muawiyah, ya, berkaitan dengan kepemimpinan Ali, yang saat kepemimpinan Ali ini banyak sekali muncul Khawarij, ya, bermunculan, kemudian perang-perang saudara banyak bermunculan, ya. Ketika Ali ditanya, wahai Ali, kenapa kok di zaman Utsman itu hidupnya tidak ada kekacauan, ya. Walaupun ada, mudah untuk diselesaikan. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, karena pada zaman Utsman yang menjadi rakyat itu saya. Pada saat ini yang menjadi rakyat itu macam-macam kamu ini, kata Ali. Ya, suka membangkang, ya, kemudian tidak menuruti perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ketika engkau ingin membuat peradaban ini maju, ya, maka taatlah dengan pemimpin kalian. Ini yang paling utama. Pemimpin yang seperti apa? Yang punya disiplin dan ketegasan yang tinggi. Ya. Dan kita kerucutkan masalah ini dengan masalah di rumah tangga. Ya. Sekalian saja biar kita mendapatkan faedah yang banyak. Ya. Punya ketegasan itu penting bagi pemimpin di rumah tangga. Punya ketegasan. Tegas itu bukan galak ya Pak. Tegas itu bukan galak sehingga kemudian ditakuti, bukan. Ya. Tegas itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri, kemudian bersifat wibawa. Ya, jadi dia punya wibawa dalam kepemimpinannya, punya wibawa yang tinggi. Ya. Ketika dia mengatakan A, ya, kalau itu tidak boleh, ya tidak boleh. Ya. Kalau itu dilarang, dilarang. Ya. Bukan mengandalkan emosi kemudian yang dipimpin menjadi takut, tidak. Ya. Ini harus benar-benar kita latih dari sekarang. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya adalah kekuatan militer. Ya.
kekuatan militer. Nabi Sulaiman punya kekuatan militer, ya. Jadi tentara Sulaiman itu, maaf ya, bukan 100 hasta, 100 farsah. Di sini disebutkan 100 farsah. Ya. 1 farsah itu berarti 8 kilometer. Kalau 100 farsah berarti 800 kilometer ya. 1 farsah setara dengan 8 kilo. Tentara Sulaiman itu membentang sejauh 100 farsah. Berarti dia punya bentangan 800 km sepanjang itu tentaranya Sulaiman. 800 kilo itu sini mana Pak? Kalau ke atas sana. Lebih Palembang ya. Riau, nyampe ya Riau ya. Kalau lewat tol. Ya. 800 kilo. 25 farsah pertama diisi oleh manusia. 25 farsah diisi oleh kalangan jin, 25 farsah diisi oleh binatang-binatang buas, dan 25-nya lagi diisi oleh binatang lain dan bangsa burung. Ya, mengatur pasukan sebegini besarnya. Ya, dan punya tentara yang sangat disegani saat itu. Kekuatan militer nih harus punya. Ya, kekuatan militer. Kalau di Indonesia punya TNI, Polri, ya, Kopassus dan lain sebagainya yang mengatur kedaulatan bangsa, ya. Dan ini dalam kehidupan kita juga harus punya, ya. Keamanan harus terjamin, ya, demi kenyamanan penduduk suatu negeri. Rasulullah pun seperti itu, punya tentara-tentara. Jadi para sahabat itu tentara, Pak. Ya, meskipun beliau sahabat, ya, mereka membantu dakwah Rasulullah, mereka tentara. Ketika genderang perang dibunyikan, mereka siap dengan baju besinya, siap dengan kudanya, ya, untuk menghunus pedang, mengarahkan pedang itu kepada orang-orang kafir. Ya, ingat kita peristiwa perang Uhud, ya, ketika Allah memberikan kenikmatan berupa kekalahan kepada muslimin. Ketika kalah, diperintahkan oleh Allah, kejar orang-orang itu. Jadi ada 2 anak muda yang saat itu sedang membersihkan luka mereka. Gantian Pak, satu di depan, di belakang, punggungnya dibersihkan pakai luka ya. Sudah azan ya. Kemudian sedikit lagi, datang panggilan itu, kita nggak bisa jalan ini, bagaimana kita bisa jalan? Wong kaki kita penuh luka semua. Caranya, saya geret kamu, nanti kamu depan saya, kamu gantian geret saya. Kita terus seperti itu, kita seret-seretan sampai kita di hadapan Rasulullah. Kalaupun kita tidak diizinkan perang, minimal kita sudah berupaya untuk hadir menjawab panggilan Rasul. Tentara Pak, kayak gini. Mentalnya seperti ini. Mental pejuang yang harus dimiliki oleh seluruh kaum muslimin. Jangan mental kerupuk. Mental kerupuk itu tahu, baperan Pak. Ya. Mental kerupuk kayak gitu, ya, tidak punya daya juang yang tinggi, ya. Diajak beramal soleh, ayo beramal soleh, banyak sekali kelak-keloknya, ya. Nggak bisa ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ayo kita buat program seperti ini, waduh nanti kayak gini. Pesimisnya terlalu banyak daripada ambisinya. Kapan mau maju peradaban itu? Ya. Kan diperintahkan oleh Allah, ikhtiar dulu, nanti Allah yang akan memberikan jalan. Kalau kita nggak mau jalan, kapan Allah akan menunjukkan jalan? Kan gitu. Kita buat program misalnya, ya. Kita buat program sunatan massal. Kita mau membuat program semarak subuh berjamaah. Aduh banyak sekali dananya, nanti kita kayak gini. Bismillah jalan. Walaupun dana itu harus bersumber dari diri kita sendiri, kita korbankan uang bulanan itu Pak. Ya, ini mental yang dididik oleh Rasulullah dulu seperti ini. Jangan mencari keuntungan, ya, tidak bakal untung kita nyari di jalan kayak gini, nggak bakal untung. Karena ini amal soleh, kebaikan yang akan kita dapatkan. Ini mental tentara, mental militer yang harus kita punya. Seberapa kuat hantaman itu, ya, akan semakin seperti bola, semakin kuat dipendalkan ke bawah, akan semakin kuat memantul ke atas. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah 7 hal yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman untuk membangun peradabannya sehingga
Sampai sekarang ya kita kenal bagaimana kerajaan Nabi Sulaiman itu adalah kerajaan terbesar yang pernah ada, yang pernah berdiri di atas muka bumi. Ya, kalau kita lihat bagaimana Bilqis, gambaran begitu luar biasanya kerajaan beliau. Bilqis masuk ke kerajaan Sulaiman sampai menyincingkan gaunnya karena melihat dikiranya ini air, ternyata itu lapisan kaca. Kaca yang di bawahnya adalah air, ya. Jadi lantainya saja kaca, Pak. Ya, dindingnya berlapiskan emas, insyaallah. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran yang terakhir, Nabi Sulaiman alaihissalam dengan segala kesempurnaan dari Allah, kenikmatan dari Allah, beliau masih beriman kepada Allah, ya. Beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semuanya adalah dari keutamaan ini adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanku kata Allah. Ya. Dari Tuhanku kata Nabi Sulaiman. Maka sudah selayaknya Nabi Sulaiman yang kayanya seperti itu saja tidak sombong. Kita yang jauh kekayaannya dari Sulaiman kok sudah sombong itu malu. Apa yang mau kita sombongkan? Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Jika ada salah mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.